Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Aceh peringatan Maulid 4 bulan, 3 bulan 10 hari, 4 bulan lah, atau 100 hari. Ini sudah masuk bulan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang saya hormati guru-guru saya yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota salat di Masjid Raya tercinta ini, juga para mustami radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh yang mulia ini. Baiklah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah berada di tanggal 8 Rabiul Akhir. Rabiul Akhir lanjutan dari Rabiul Awal, artinya musim bunga. Rabiul Awal musim bunga pertama dan Rabiul Akhir ini musim bunga kedua. Di Aceh peringatan Maulid 4 bulan, 3 bulan 10 hari, 4 bulan lah, atau 100 hari. Ini sudah masuk bulan kedua, Rabiul Akhir. Kenapa kita harus memperingati Maulid sampai 3 bulan lebih ini? Supaya merata. Kadang-kadang orang Aceh ini kan petani. Kadang-kadang di Aceh besar belum panen, di Aceh Pidi udah panen, atau di Aceh Barat belum panen. Maka butuh waktu yang berbeda-beda. Dan supaya merata, kalau semua orang memperingati Maulid tanggal 12 Rabiul Awal, itu jadi mubadzir. Banyak sekali makanan-makanan yang akan mubadzir. Tapi dengan berbeda hari, berbeda bulan, alhamdulillah semua bisa menikmati, mencicipi makanan. Bagaimana hukumnya? Ulama sudah sepakat. Hukum memperingati Maulid itu yang pertama mubah, boleh. Tapi ada ulama yang berpendapat itu tingkat sunat. Tingkat sunat. Malah ada yang mewajibkan. Nah, karena mencintai Rasulullah itu wajib. Tapi ada juga yang mengharamkan misalnya ya. Jadi itu hak semua kita yang penting saling menghormati, bukan kita mencari perbedaan, tetapi kita mencari persatuan, keseragaman, mengambil hikmah. Jadi ada 4 hikmah yang paling besar tradisi ini. Katakanlah ini sebuah tradisi, tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman. Ya. Ini sangat bermanfaat. Yang pertama, kita ingin lihat Rasulullah ini adalah makhluk yang paling mulia. Dia makhluk yang paling agung. Kalau kita bandingkan dengan 4 makhluk yang lain, Rasulullah yang paling mulia.
Misalnya yang pertama, yang paling tua makhluk jin, itu lebih tua dari manusia. Tidak ada pimpinan jin, tidak pernah Allah mengangkat seorang jin menjadi rasul, tidak ada. Berarti makhluk ini rendah. Kemudian yang kedua, para malaikat. Nah, ini kalau jin tadi dari api diciptakan, malaikat dari cahaya. Tidak ada seorang rasul pun dari malaikat. Tidak ada rasul dari malaikat. Yang ketiga, makhluk hayawan, binatang. Ini binatang diciptakan dari air. Tidak ada seorang rasul pun dari binatang itu. Tetapi Allah menciptakan rasul-rasul itu dari manusia. Semua para rasul itu dari manusia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dari manusia. Bukan dari jin, bukan dari malaikat, apalagi dari hayawan. Tapi Rasulullah dari insan kamil, insan yang sangat sempurna akhlaknya, menjadi suri teladan bagi manusia. Dan Rasulullah ini sebaik-baik makhluk, khairi fi khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Pemimpin jin itu namanya iblis. Itu dipastikan isi jahanam, penghuni neraka iblis itu. Kecuali ada jin-jin yang beriman, ada juga. Para malaikat, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril alaihissalam adalah pemimpin para malaikat. Dijamin oleh Allah SWT penghuni surga. Jadi semua malaikat itu tidak kecuali. Malaikat itu tidak diberi nafsu sehingga beriman bertakwa kepada Allah. Mereka itu adalah penghuni surga. Pemimpin manusia itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu pemimpin manusia. Dan pemimpin hewan itu tidak disebutkan. Apakah harimau, singa atau gajah, tidak disebutkan. Tapi pemimpin jin itu iblis. Pemimpin malaikat Jibril, pemimpin manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketiga makhluk ini juga siapa yang lebih mulia? Ternyata yang lebih mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Dengan Jibril, pemimpin malaikat, Jibril tunduk kepada Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lebih mulia dari Jibril alaihissalam. Itu kita tidak perlu bandingkan dengan iblis. Iblis memang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Memperingati hari lahir Nabi Muhammad, inilah yang kita sebut dengan Maulid, ya. Memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Maulid atau Maulud. Dua-dua bisa kita baca. Maulid bisa kita baca, Maulud juga bisa kita baca. Jadi ini adalah tradisi yang paling mulia, walaupun bukan sebuah syariat. Ini. Tapi ada ulama yang mengatakan ini bagian dari syariat, ya. Maulid ini bagian dari syariat. Cuma ada ulama yang menganggap bukan. Memang di segi lahir cerita Maulid ini di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sudah tahun ke-400 Hijrah. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat ini, masyarakat Aceh sebagai masyarakat Muslim, ya, sudah menjadikan Maulid ini sebagai media dakwah, syiar agama Islam di Aceh.
sangat luar biasa, sudah berdarah daging dalam jiwa orang Aceh. Jadi kalau tidak ada maulid merasa tidak enak, sehingga maulid diadakan seluruh Aceh, baik di zaman kerajaan, di zaman republik sekarang. Itu maulid sangat besar-besar di Aceh. Ini adalah perlu dipertahankan, tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik. Di kota Banda Aceh ini ada wilayah-wilayah yang kebetulan tidak ada maulid. Kenapa? Karena orang-orang saudara-saudara kita ini latar belakangnya ada terpengaruh dengan dua aliran, Yang pertama aliran Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah tidak ada kenduri maulid. Tapi di Aceh juga ada yang disebut, ya, pengaruh Wahabi. Tidak ada maulid mereka itu. Jadi tidak masalah, karena mereka juga punya dalil-dalil tersendiri. Jadi kita hormati juga. Tapi yang sangat menarik adalah ada beberapa desa di kota Banda Aceh ini tidak ada maulid. Tapi di bulan maulid ada kenduri anak yatim. Dipotong lembu juga, kuah belangong juga, mirip maulid juga. Diundang kita, saya sering diundang. Ini sudah saya terima undangan di beberapa yang bukan maulid tapi kenduri anak yatim di bulan ini. Jadi itu bagus juga, namanya beda, tapi hakikatnya adalah memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Dalam Al-Quran, memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, janda dan orang duafa adalah wajib. Maka yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di beberapa kampung, ya, tidak ada maulid tapi ada kenduri anak yatim, itu juga sesuatu yang bagus, ya. Di Lung Raya misalnya, di Lung Raya tidak pernah ada maulid, tapi setiap tahun ada kenduri anak yatim, bulan maulid juga. Itu kita hargai semua, kita hargai. Yang ada maulid kita hargai, yang tidak ada maulid kita hargai, tetapi ada titik temunya. Mempelajari sirah Nabi, riwayat hidup Nabi, sama-sama mengakui. Jadi orang Daya, orang pesantren, ya, orang Muhammadiyah, orang Wahabi, semua sependapat, wajib, ya, mengetahui sejarah Rasulullah, sirah Nabi Muhammad, itu wajib. Sepakat, tidak ada khilafiyah di bidang ini, karena semua ulama-ulama besar dari 4 mazhab ini mewajibkan umat Islam mempelajari riwayat hidup Nabi. Riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari rukun iman. Rukun iman kan yang pertama percaya, amantu billah. Yang kedua amantu bir rasul. Jadi rasul kita adalah, kita pelajari riwayat hidup Nabi Muhammad adalah rukun iman. Bagaimana kita percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal? Maka wajib kita kenal. Jadi Nabi Muhammad ini wajib dikenal oleh umatnya, dan wajib kita cintai Rasulullah di atas segala-galanya. Dengan anak, istri, harta benda, ya, pemimpin, wali kita, diri kita sendiri pun harus dibawa. Jadi siapa lebih kita cintai diri kita dengan Rasulullah, masih mencintai diri kita lebih tinggi, itu belum sempurna iman kita. Yang sempurna bagaimana? Rasulullah lebih kita cintai dari kita sendiri. Ini yang benar iman. Jadi kalau kita peringati maulid, tujuan kita untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedalam-dalamnya. Bagaimana kita pelajari? Yang pertama kita pelajari riwayatnya, riwayat hidupnya, perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu seorang jenderal, panglima tertinggi,
angkatan perang, beliau panglima tertinggi, beliau bertempur di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan beberapa perang lainnya. Panglima tertinggi Rasulullah, berjuang beliau, dan malah dalam perang Uhud luka-luka beliau, bukan pengecut, bukan main di belakang. Rasulullah di depan. Rasulullah juga membunuh kafir-kafir dengan pedangnya. Itu panglima tertinggi Rasulullah. Jadi berbanggalah yang berprofesi tentara TNI. Rasulullah kita adalah, kalau Prabowo itu seorang jenderal, seorang jenderal berbintang 5 kalau nggak salah. Kalau Rasulullah lebih tinggi dari itu. Rasulullah lebih tinggi dari Prabowo, ya kan? Jadi kita harus bangga. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah kita teladani. Kita teladani gerak-geriknya, akhlaknya, ibadahnya. Yang mampu kita teladani, yang mampu kita tiru. Tapi ada hal-hal yang tidak mampu kita ikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu manusia yang paling agung. Tidak bisa kita tiru semua, tidak diwajibkan kita tiru. Misalnya bagi Rasulullah salat duha, nanti ketika matahari naik itu wajib bagi Rasulullah. Bagi kita kan sunat. Kemudian salat tahajud tengah malam, jam 3 malam, bagi Rasulullah wajib. Bagi kita sunat. Kemudian puasa Senin Kamis, Rasulullah mewajibkan pada diri sendiri, kita sunat. Rasulullah banyak istri, kita dibatasi 4 saja. Masna wa sulasa wa ruba. Jadi seorang umat Nabi tidak boleh lebih dari 4 orang istri. Dan para sahabat juga tidak boleh lebih. Semua umat Nabi Muhammad tidak boleh lebih dari 4 orang, kecuali Rasulullah sendiri. Rasulullah banyak istrinya, itu ada izin dari Allah SWT. Ini yang harus kita ketahui. Ketika turun ayat masna wa sulasa wa ruba, jadi kamu kawin 2, 3 dan 4, para sahabat yang lebih istrinya disuruh cerai oleh Rasulullah. Tapi bagi Rasulullah dilarang oleh Allah untuk menceraikan istrinya yang banyak itu. Di situ hukumnya, bukan Rasulullah nafsu sendiri, keinginan sendiri, bukan. Itu perintah Allah. Apa hikmahnya? Kalau istri Abu Bakar yang dicerai, istri Umar yang dicerai, istri Utsman yang dicerai, boleh janda-janda itu dikawini oleh sahabat yang lain. Tetapi istri Rasulullah diharamkan untuk dinikahi oleh orang lain. Maka Rasulullah dibolehkan, tidak, malah dilarang oleh Allah untuk menceraikan istri-istrinya yang lebih kurang sampai 12 orang itu. Jadi karena haram kita kawin dengan istri-istri Rasulullah. Kenapa? Allah sudah mengangkat derajat istri-istri Rasulullah itu sebagai ummul mukminin, ibu dari kita. Jadi haram kawin dengan ibu. Jadi istri-istri Rasulullah itu ibu orang-orang beriman. Jadi haram kita kawin dengan ibu. Maka setelah wafat Rasulullah meninggalkan istrinya yang banyak, masih muda-muda, masih muda-muda. Tapi banyak juga yang sudah tua-tua. Jadi kalau misalnya Aisyah itu masih muda sekali, 18 tahun ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal. Jadi tidak boleh orang lain kawin dengan janda-janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Hikmah lain Maulid Nabi ini, yang pertama tadi kita teladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan kita peringati Maulid, terjalin ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, baik tingkat desa,
tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara. Itu jadi ukhuwah yang luar biasa. Karena Rasulullah dan Al-Quran itu mempersaudarakan manusia, ya, mempersaudarakan, apalagi sesama Muslim. Ya, sesama Muslim itu innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Maulid inilah yang dijadikan oleh Salahuddin Ayyubi, pahlawan salib, ya. Pahlawan Salahuddin Ayyubi ini bangsa Irak dia itu, tapi sukunya suku bangsa Kurdi, orang Kurdi beliau. Coba bayangkan orang-orang Kristen waktu itu menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi orang Kristen yang menguasai Baitul Maqdis, ya, itu bukan satu Kristen, tapi dalam perang salib itu bekerja sama seluruh Kristen. Inggris, Perancis, ya, orang-orang Kristen seluruh dunia. Jadi Spanyol, Jerman, semua orang itu menaklukkan Palestina, menaklukkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dijadikan gereja. Tapi Allah melahirkan seorang Salahuddin Ayyubi. Beliau dari Kurdi datang dengan angkatan perangnya, lalu bergabung orang-orang Islam mengalahkan orang Kristen itu dalam perang salib. Orang Kristen diusir dan Masjidil Aqsa dibebaskan. Itu Salahuddin Ayyubi. Nah, yang sangat sedih sekarang ini ukhuwah Islamiyah kita hancur-hancuran. Ukhuwah Islamiyah umat Islam ini kurang. Coba lihat, Yahudi dibantu oleh orang-orang Kristen menjajah Palestina, ya, mengambil Masjidil Aqsa itu di tangan Yahudi sekarang, ya. Orang-orang Islam kuat, tetapi takut mati, takut hancur kota-kotanya yang hebat, yang gedung-gedungnya mencakar langit, ya, takut hancur. Arab Saudi pengecut, Mesir pengecut, Turki pengecut, ya kan? Yang berani sedikit adalah Iran dan Irak. Iran itu melawan. Yaman hebat, melawan, membantu Palestina. Mungkin Arab Saudi juga ada membantu dalam bentuk dana mungkin, ya, tapi tidak langsung, tidak berani langsung. Tapi ada negara-negara Islam justru berpihak kepada Yahudi seperti Qatar dan Bahrain. Ya Allah, hancurkan, ya Allah, Bahrain itu. Ya Allah, hancurkan Qatar itu. Mereka berpihak kepada Yahudi, ya Allah. Kami di Aceh sangat sedih, ya Allah. Kok orang-orang Islam berpihak kepada Yahudi? Mungkin Habib Rizik kurang ajar. Kalau orang Islam berpihak kepada Yahudi, sakit sekali, sakit hati kita. Ada sebuah negara Islam di Asia Tengah, namanya Azerbaijan, juga berpihak kepada Yahudi. Makanya perlu Maulid Nabi. Dengan ada Maulid Nabi, timbullah cinta kepada saudara-saudara kita sesama Muslim. Bagaimana Salahuddin Ayyubi dalam lewat Maulid Nabi. Jadi Salahuddin Ayyubi itu orang yang menciptakan Maulid, merayakan Maulid, membangkitkan semangat perang Islam, perang di pihak Islam. Jadi dibaca kita tentang riwayat hidup Nabi, timbullah semangat jihad. Setelah timbul semangat jihad, berperanglah
tentara Islam melawan Jerman, melawan Prancis, melawan Spanyol, melawan Inggris, melawan Kristen, semua dalam perang salib itu dimenangkan oleh Salahuddin Ayyubi. Ini yang perlu kita tanam kembali riwayat Maulid ini. Di samping tingkat-tingkat desa, tingkat-tingkat kemukiman, tingkat-tingkat masyarakat kita juga kita harus bersatu, ya. Jangan sampai dipecah belah antara orang pesantren dengan orang sekolah, antara orang Muhammadiyah dengan NU. Jangan, semua saudara kita. Kita tidak berbeda, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau berbeda itu sedikit saja. Masalah-masalah furu' itu cabang. Masalah pokok kita sama kita semua. Orang Muhammadiyah salat 5 waktu, orang NU salat 5 waktu. Masalah zikir-zikir berbeda pendapat, itu hal yang wajar. Sudah sejak dulu seperti itu, tidak masalah. Yang penting kita bersatu, yang penting kita kokoh. Kalau kita tidak kokoh, sangat berbahaya. Masuk orang-orang yang sesat mengadu domba, itu harus hati-hati. Mudah-mudahan di Jawa juga berakhir. Sekarang ada orang yang mengadu domba antara Habib dengan ulama, Habaib dengan ulama. Di Jawa gawat sekarang nih. Ada tokoh mengatakan Habib itu palsu. Itu dari komunis, itu dari orang-orang Kristen tuh. Supaya kita tidak punya keturunan Rasulullah sesuai dengan ajaran Kristen. Menurut orang Kristen, orang Yahudi, Nabi Muhammad itu karena tidak punya anak laki-lakinya, maka Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Jadi itu yang diambil sekarang oleh orang-orang yang mengatakan Habib itu tidak ada. Jadi dalam Al-Quran, Rasulullah itu punya keturunannya. Bagaimana? Coba lihat. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Sesungguhnya telah diberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Allah sudah diberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka itulah yang terputus. Terputus apa? Nasabnya. Nabi Muhammad tidak putus nasabnya. Tapi yang putus nasabnya siapa? Abu Lahab. Enggak ada seorang pun. Enggak ada seorang pun yang mengakui saya keturunan Abu Lahab. Enggak ada. Abu Jahal tidak punya keturunan yang mengakui saya anak keturunan Abu Jahal. Enggak ada. Tapi Nabi Muhammad itu tidak abtar, tidak putus keturunannya. Sayyidah Fatimah, sudah kita urai yang dulu, punya anak laki-lakinya 2, Hasan dan Husain, ya, 2 perempuan, ya. Yang perempuan itu Zainab, Ruqayyah dan Ummi Kalsum As-Sughra, 5 anaknya. Tetapi yang paling penting adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu Rasulullah itu punya keturunannya. Punya keturunannya. Itulah yang kita sebut, kita kenal sekarang Habaib, Syarif, Sayyid, keturunan dari Sayyidina Husain. Sayyid, Hasan, keturunan Habaib, Syarif, keturunan dari Sayyidina Hasan. Banyak. Saya pernah diundang ke Malaysia, seminar internasional tentang Habaib. Saya pemakalah dari Aceh. Itu sudah lama sekali, tahun 2007, ya. Berapa setelah tsunami, ya, 2007, ya. Itu 40 juta seluruh dunia Habaib itu 40 juta. Kalau sekarang mungkin sudah 100 juta. Jadi kita tidak sependapat keturunan Rasulullah itu tidak ada. Jadi di Jawa itu sedang bermasalah sekarang. Ada sarjana yang namanya Kiai Imaduddin
Romai Rama juga turut terlibat mengatakan, bersumpah lagi Romai Rama, tidak ada nasab Rasulullah. Itu seperti Romai Rama jangan jadi ikutan kita. Beliau itu penyanyi, kita akui sebagai raja dangdut, pemain pelo, tapi agama jangan diambil dari seorang penyanyi, nggak punya ilmu dia. Saya dekat dengan Romai Rama. Ketika di Aceh, dia menemui saya juga yang suruh ceramah setelah kita tawarkan dulu khatib hari Jumat kan, beberapa tahun yang lalu setelah tsunami. Dia tidak berani jadi khatib. Kemudian kita berikan 1 jam dia ceramah tentang tsunami, tidak ada yang keluar. Memang pengaruhnya luar biasa Romai Rama. Hadirin wal hadirat, bagi kita mengakui keturunan Rasulullah Habib itu kita akui. Dan terakhir, tujuan kita yang ketiga, hikmah yang ketiga sangat besar Maulid Nabi ini adalah kita santuni anak yatim, kita santuni fakir miskin, makan kenduri dengan lauk pauk yang sangat istimewa itu, ya, itu dapat pahala yang sangat besar, dapat pahala. Tambah lagi kita bisa mengundang guru-guru kita yang sudah tua-tua supaya datang ke kampung kita, ke rumah kita, itu dapat pahala semua. Jadi hanya di sini, mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم أعز الإسلام